Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustini Guntur, nomor induk mahasiswa 202038742340038, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pemahaman makna Al-Quran. Pemahaman makna Al-Quran. Aslan Abi Ibran Al-Tajibi radhiyallahu anhu bercerita, saat kami berada kota Romawi, barisan besar pasukan Romawi keluar ke arah kami. Umat Islam juga keluar menghadapi mereka dalam jumlah yang sepadan atau lebih banyak dari mereka. Pasukan Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir, namun seluruh pasukan dalam tanggung jawab Fadlal bin Ubaid. Tiba-tiba ada seorang tentara muslim yang menyeruak ke barisan pasukan Romawi. Semua orang pun berteriak, "Subhanallah, dia menjatuhkan dirinya kepada kematian." Lalu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berorasi dengan berdiri, "Saudara-saudara, kalian baru saja memalingkan makna sebenarnya dari ayat tersebut. Dari ayat tadi, padahal ayat tersebut turun berkenan dengan kami, golongan Ansar, tatkala Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya. Kami saling berbisik satu sama lain seraya memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh harta benda kami telah habis, sementara Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya. Andai kami menahan harta kami, tentu ia tidak habis." Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak apa yang kami katakan. "Berikanlah nafkah di jalan Allah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan." Kerusakan dalam ayat ini berarti menahan harta dari pemanfaatnya serta keengganan kami untuk berperang. Tak lama kemudian Abu Ayyub gugur di medan perang. Ia dimakamkan di wilayah Romawi. Hadis di atas menunjukkan betapa mudahnya seseorang menerka makna Al-Quran tanpa disadari dengan ilmunya, agar makna kandungan Al-Quran tidak disalahartikan. Maka ulama-ulama yang memiliki kemampuan menggali makna Al-Quran berusaha memberikan pemahaman tentang maksud makna Al-Quran. Bentuk makna Al-Quran ini dapat berupa pengalihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa asing atau terjemah, penelusuran makna atau ta'wil, maupun penjelasan makna atau tafsir. Bentuk pemahaman makna Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, namun ia diturunkan sebagai petunjuk yang dipahami oleh manusia. Al-Quran berangkat dari bahasa Tuhan menuju bahasa manusia. Bentuk bahasa manusia yang dipilih Al-Quran adalah bacaan penuh makna yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Cara memahami makna Al-Quran sama dengan cara yang digunakan untuk memahami sebuah teks atau tulisan. Dalam hal ini, tulisan terdiri dari beberapa kalimat, setiap terbentuk dalam beberapa kata, dan setiap kata mengandung satu atau beberapa huruf. Kalimat, kata, dan huruf ini mengandung makna dan tujuan. Untuk menggalinya, perlu merangkaikan satu sama lain. Untuk memahami suatu ayat, perlu keterkaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya, serta ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama. Selain itu, rangkaian kalimat, kata, dan huruf dalam ayat tersebut juga harus diperhatikan. Tidak hanya itu, latar belakang turunnya ayat juga tidak boleh diabaikan. Semua langkah di atas dinamakan penjelasan makna. Definisi penjelasan makna adalah ilmu yang membahas cara komunikasi Al-Quran dengan petunjuk dari kata atau kalimat atau susunannya yang mengandung makna dan hukum. Jika penjelasan makna mengungkapkan makna berdasarkan pada susunan yang tampak atau dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabat, maka penelusuran makna lebih memandang pada huruf, kata, atau kalimat yang mengandung banyak pengertian atau maksud. Sasaran-sasaran penelusuran makna adalah pemahaman yang sulit dan mudah disalahartikan. Karenanya,
Penelusuran makna membutuhkan penelitian yang mendalam. Penelusuran makna diperlukan untuk menentukan pengertian atau maksud yang mudah dipahami dari beberapa pengertian yang semula sulit dipahami. Dalam penelusurannya, akal berperan aktif dalam menggali hakikat makna. Boleh jadi pemahaman suatu ayat dari susunan kalimat yang tempat akan sulit diterima akal. Karenanya, ayat ini membutuhkan penelusuran makna hingga ditemukan pemahaman yang jelas. Tingkat kejelasan dan penelusuran makna harus diukur dengan dua hal, yaitu hakikat kebenaran yang diakui oleh ahlinya dan kaidah bahasa Arab klasik. Hadis yang dipaparkan di atas merupakan contoh penelusuran makna yang salah karena ia ditolak oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, orang yang paling tahu tentang hakikat kebenaran dan latar belakang turunnya ayat tersebut. B. Perkembangan penjelasan makna Al-Quran, yang artinya, namun kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat 43. Keterangan-keterangan atau mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kami menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat 4. Ayat di atas merupakan perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjelaskan makna ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan dan memintakan sahabat untuk mencatatnya. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan maksud dari makna ayat yang baru turun. Tidak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta para sahabat untuk menjelaskan makna ayat-ayat tertentu. Keistimewaan lain yang diterima sahabat adalah kesaksian mereka atas turunnya ayat. Kapan ayat itu diturunkan, di mana ia diturunkan, mengapa ia diturunkan, siapa sasarannya, bagaimanakah kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ayat itu diturunkan, dan sebagainya. Tidak semua para sahabat menyaksikan turunnya ayat. Namun, hal itu bukan berarti mereka tidak memahami sama sekali. Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering diadakan diskusi tentang Al-Quran, baik dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun tanpa ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada permasalahan dari diskusi tersebut, mereka langsung menanyakan kepada Nabi. Dari diskusi ini, pengetahuan para sahabat tentang Al-Quran menjadi merata. Meski demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengamati kemampuan masing-masing sahabat dengan cermat, lalu membuat rekomendasi sebagai rujukan keilmuan. Dengan semakin luasnya penyebaran umat Islam, budaya-budaya asing ikut mempengaruhi penjelasan makna ayat Al-Quran. Pemerintahan dinasti Abbasiyah menggantikan tradisi Arab menjadi tradisi non-Arab. Terkait dengan bacaan Al-Quran, terdapat kesulitan bagi bangsa selain Arab untuk mengucapkan huruf Arab, apalagi membaca Al-Quran. Persoalan ini menggugah para ulama untuk membuat cara membaca huruf Arab sebagai pengantar pelajaran bacaan Al-Quran. Cara tersebut terkenal dengan sebutan metode baca Al-Quran Baghdadiyah, yakni metode yang dirumuskan oleh para ulama di Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah. Terkait dengan penjelasan makna ayat Al-Quran, pemahaman makna Al-Quran semakin diberkahi dengan penjelasan dari ragam ilmu pengetahuan dan filsafat. Perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang dirintis umat Islam mencapai tingkat keemasan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan muslim berangkat dari Al-Quran dan berakhir kepada Al-Quran pula. Artinya, rahasia Al-Quran dijadikan pijakan awal dalam penelitian para ilmuwan. Tidak sedikit para ilmuwan muslim yang terlebih dahulu menghafal Al-Quran. Selain itu, penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran juga terlebih dahulu dipelajari sebelum mendalami ilmu pengetahuan. C. Metode makna ayat Al-Quran. Secara garis besar, penjelasan makna ayat Al-Quran terbagi dua macam, yaitu metode kutipan dan metode penalaran. Al-Marfawi pada tahun 1977. C. Metode penjelasan makna ayat Al-Quran.
Secara garis besar, penjelasan makna ayat Al-Quran terbagi dua macam, yaitu metode kutipan dan metode penalaran. Al-Farmawi tahun 1977 halaman 23 dalam bukunya membagi metode penjelasan makna ayat Al-Quran menjadi 4 macam. Yang pertama, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan global. Kedua, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan urutan surat dalam buku Al-Quran. Ketiga, menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan cara membandingkan masing-masing pendapat para ulama. Keempat, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekeliruan tersebut antara lain adalah 1. Subjektivitas penjelas. 2. Kekeliruan dalam menetapkan metode. 3. Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, terutama ilmu-ilmu yang bisa mengupas tes Al-Quran. 4. Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian. 5. Tidak memperhatikan hubungan antar ayat, latar belakang turunnya ayat maupun kondisi masyarakat. 6. Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicara ditujukan. Penjelasan makna ayat Al-Quran bisa berubah. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasar perubahan penjelasan tersebut, yaitu perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan bahasa. Perubahan ini diantisipasi oleh Al-Quran dengan menampilkan banyak kata yang memiliki ragam makna. Dahulu, penjelasan Al-Quran hanya menampilkan makna dari kata yang tampak. Setelah pemikiran manusia telah mengalami kemajuan, makna tersebut tidak lagi relevan sehingga makna lain yang tepat menjadi pilihan. Sebagai contoh, semula makna tangan Allah dari kata yadullah tidak digugat, namun dalam beberapa tahun kemudian makna tersebut dipertanyakan, lalu muncul makna yang lebih relevan, kekuasaan Allah. Perubahan-perubahan ini menunjukkan sisi kelenturan makna Al-Quran. Karenanya Al-Quran dinyatakan relevan sepanjang masa. Akan tetapi perubahan tersebut juga menjadi wilayah kritik oleh orang-orang yang tidak simpati kepada Islam. Al-Quran dinyatakan oleh mereka sebagai tidak konsisten. Akhirnya teks Al-Quran tidak berubah, tapi pemahamannya bisa berubah. Perubahan ini memunculkan harapan sekaligus tantangan. Terima kasih. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.